Hai guys, ketemu lagi di video e-learning pemberdayaan masyarakat desa. Minggu lalu saya dibantu oleh Mbak Google. Saat ini dibantu oleh Mas Google. Saya masih menggunakan YouTube sebagai media pembelajaran. Dikarenakan apabila streaming akan memakan kuota yang sangat besar. Mengingat tidak semua rekan-rekan kita punya kuota, dan dapat mengakses streaming dengan waktu yang telah ditentukan. Bahkan di YouTube kita bisa mengulang video e-learning ini berkali-kali sampai kita paham. Oke guys, kita lanjutkan materi minggu lalu, yaitu tentang keterkaitan pemberdayaan masyarakat desa dengan perubahan sosial. Pada pokok pembahasan kali ini, akan kita bahas pemberdayaan merupakan proses perubahan perilaku. Kembali kepada asumsi dasar dari pemberdayaan yang menyatakan bahwa setiap individu atau kelompok punya potensi atau kemampuan tertentu, di mana potensi dan kemampuan itu akan membentuk kesadaran yang dapat membantu individu atau kelompok untuk menolong diri sendiri, sebagai bentuk dari keinginan mereka untuk berubah. Adapun langkah-langkah untuk menuju perubahan tersebut dapat dilalui melalui 3 cara. Langkah pertama adalah penyadaran. Penyadaran berarti masyarakat sudah sadar bahwa mereka mempunyai tujuan-tujuan dan masalah-masalah. Masyarakat yang sudah sadar akan menemukan peluang-peluang atau ide dan inovasi untuk dimanfaatkan menjadi sesuatu yang mungkin tidak difikirkan orang lain. Masyarakat yang sudah sadar akan menjadi semakin tajam dan kritis dalam mengetahui apa yang sedang terjadi baik di dalam maupun di luar komunitasnya. Dan masyarakat akan menjadi lebih mampu merumuskan kebutuhan-kebutuhan serta aspirasinya. Yang kedua adalah pelatihan. Pelatihan di sini adalah memberikan suatu ilmu atau metode-metode yang dapat dengan mudah dipahami dan akan dilakukan oleh masyarakat. Pelatihan masyarakat ini bukan hanya belajar membaca, menulis atau menghitung, tetapi juga bagaimana meningkatkan keterampilan, kemampuan dasar masyarakat menjadi lebih baik lagi. Melalui pelatihan-pelatihan masyarakat ini, maka kesadaran masyarakat akan terus berkembang. Dan pelatihan ini menjadi milik seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat tidak mampu. Yang ketiga adalah pengorganisasian masyarakat. Pengorganisasian masyarakat ini dilakukan dengan pertemuan-pertemuan yang rutin dilaksanakan, baik pertemuan yang kecil atau juga pertemuan yang besar. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan membentuk kelompok-kelompok masyarakat atau lembaga-lembaga kemasyarakatan yang memiliki kebutuhan yang sama. Dan pengorganisasian ini haruslah dilakukan secara baik dan teratur. Dan juga haruslah banyak diberikan kekuatan melalui pelatihan-pelatihan atau diskusi-diskusi. Keputusan yang dihasilkan dari pengorganisasian masyarakat haruslah mempunyai tujuan yang jelas dan mencakup sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi. Setelah kita membahas pemberdayaan sebagai proses perubahan perilaku, sekarang kita akan membahas pemberdayaan sebagai proses pembelajaran edukasi. Arti dari pemberdayaan ini yaitu bagaimana prosesnya dapat dilakukan melalui program pendidikan belajar dan mengajar. Proses melalui edukasi dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu 1. Mengubah paradigma masyarakat dalam pembelajaran, yang meliputi kreator. Kreator adalah bagaimana masyarakat dapat menemukan suatu kreasi atau strategi agar suatu pembelajaran menjadi lebih menarik. Motivator. Motivator yaitu bagaimana seseorang dapat menemukan cara-cara atau teknik pembelajaran yang dapat memotivasi masyarakat ke arah perubahan yang lebih maju. Moderator. Moderator di sini memiliki makna bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi sebagai objek dalam proses edukasi yang berjalan. Leader. Leader di sini artinya bagaimana melakukan edukasi untuk membentuk jiwa kepemimpinan yang memiliki wibawa dan panutan bagi masyarakat lainnya. Proses kedua yaitu bagaimana proses edukasi dapat mengembangkan sumber daya lokal yang dimiliki, yang dapat dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan kemampuan seorang pengajar, disertai dengan persiapan fasilitas dan sarana yang mendukung proses pembelajaran. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan tentang pemberdayaan sebagai proses pembangunan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.
Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pasal 1, Ayat 8. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa implementasi konsep pembangunan ternyata telah banyak merubah kondisi kehidupan masyarakat. Pembangunan tersebut ada yang sifatnya positif, ada juga negatif. Contoh pembangunan positif yaitu pada sebagian komunitas. Pembangunan telah mengantarkan kehidupan mereka menjadi lebih baik. Bahkan sebagian dapat dikatakan berlebihan. Sedangkan contoh negatif yaitu pada komunitas lainnya. Pembangunan justru mengantarkan mereka pada kondisi yang menyengsarakan, di mana angka pengangguran, kemiskinan, menjadi semakin bertambah sejalan dengan proses pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah. Oleh karena itu pemahaman terhadap pembangunan hendaklah selalu bersifat dinamis, karena setiap saat selalu akan muncul masalah-masalah baru. Pembangunan masyarakat harusnya menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Transparansi. Transparansi atau keterbukaan yaitu segala proses pembangunan hendaknya bersifat terbuka, mulai dari segi program kerja sampai pada pendanaan. 2. Partisipasi. Partisipasi yaitu proses pembangunan disarankan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat yang akan menikmati dari hasil pembangunan tersebut, agar mereka dapat merasa memiliki, sehingga dapat merawat dan memelihara dari hasil pembangunan tersebut. 3. Dapat dinikmati masyarakat, yaitu segala hasil pembangunan hendaknya bukan hanya bisa dinikmati oleh golongan-golongan tertentu dari masyarakat, namun dapat dinikmati oleh seluruh golongan yang terdapat dalam masyarakat. 4. Dapat dipertanggungjawabkan, yaitu segala proses pembangunan yang dimulai dari awal sampai akhir, dapat dipertanggungjawabkan baik secara kuantitas maupun kualitasnya. 5. Berkelanjutan. Artinya yaitu proses pembangunan yang telah dilaksanakan tidak sampai selesai di situ saja, namun disarankan ada proses lanjutannya, yang dapat disesuaikan dinamika-dinamika yang berkembang dalam masyarakat. Baiklah, sekarang kita masuk ke pembahasan pemberdayaan merupakan tahap modernisasi. Modernisasi adalah suatu proses transformasi dari suatu perubahan ke arah yang lebih maju atau meningkat di berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Sebagai suatu bentuk perubahan sosial, modernisasi biasanya merupakan bentuk perubahan sosial yang terarah dan terencana. Modernisasi dalam ilmu sosial dapat didefinisikan sebagai istilah bentuk perubahan dari keadaan kurang maju atau kurang berkembang menjadi keadaan yang lebih baik, dengan harapan akan tercapai kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, makmur, dan juga bermartabat. Modernisasi tidak terjadi langsung dalam kehidupan masyarakat. Suatu keadaan dianggap modernisasi jika memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Tingkat organisasi yang tinggi, terutama disiplin diri sendiri. 2. Sentralisasi wewenang dalam pelaksanaan perencanaan sosial. Sistem administrasi yang baik dapat mewujudkan reformasi birokrasi yang mumpuni. 4. Cara berpikir ilmiah melembaga ke dalam hidup bermasyarakat. 5. Penciptaan iklim lokalitas yang tepat, yaitu menciptakan iklim yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Oke, kita lanjutkan. Masih membahas tentang ciri dari modernisasi. Ciri dari modernisasi ini dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu aspek sosial demografis. Aspek sosial demografis disebut juga dengan aspek mobilitas sosial, yang merupakan proses perubahan unsur sosial, ekonomis, dan psikologis masyarakat yang menunjukkan peluang untuk berubah ke arah yang lebih modern seperti contohnya urbanisasi, mekanisasi, serta juga peningkatan pendapatan per kapita. Berikutnya yaitu aspek struktur organisasi sosial. Aspek struktur organisasi adalah unsur dan norma kemasyarakatan yang terwujud apabila manusia mengadakan hubungan antara sesamanya dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, dapat berhubungan dengan lembaga kemasyarakatan, norma sosial, pelapisan sosial, kekuasaan, serta wewenang dan juga interaksi sosial. Setelah kita bahas dari ciri modernisasi, sekarang kita bahas tentang dampak dari modernisasi. Dampak modernisasi terdiri dari dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yaitu perubahan tata nilai dan sikap.
Perubahan ini terjadi dalam masyarakat, yang terbukti dari adanya pola dari berpikir yang berubah dari irasional ke arah rasional. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan berkembangnya hal ini, masyarakat lebih mudah beraktivitas dan mendorong untuk berpikir maju. Tingkat kehidupan yang lebih baik. Penggunaan teknologi pengetahuan yang berkembang dapat meningkatkan fungsi kehidupan dan penghidupan masyarakat menjadi jauh semakin baik dari waktu ke waktu. Kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial dapat dilihat dengan adanya fenomena timbulnya kelompok sosial, seperti kelompok asongan, pengangguran, pedagang kaki lima, dan sebagainya. Selain itu, modernisasi juga semakin memperkuat jurang pemisah antara yang berpendidikan dengan yang tidak. Dan modernisasi dapat menyebabkan berubahnya tatanan sosial dalam masyarakat. Kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi dapat dilihat dari adanya jurang antara si kaya dan si miskin. Timbulnya budaya konsumtif, timbulnya budaya demonstration effect dan sebagainya. Pencemaran lingkungan alam. Pencemaran lingkungan alam dapat terjadi dengan adanya pembangunan seperti pabrik-pabrik industri, maka tidak dapat terhindarkan lagi pencemaran lingkungan di sekitar lingkungan pabrik tersebut, yang merupakan hasil pengolahan barang industri. Timbulnya kriminalitas. Timbulnya kriminalitas dikarenakan adanya tekanan kebutuhan ekonomi, dan semakin terbatasnya lapangan kerja, sehingga sebagian individu yang tidak memiliki pekerjaan mengambil jalan pintas, yaitu melalui kegiatan-kegiatan kriminal untuk memenuhi keinginannya. Oke guys, sampai di sini dulu ya materi pemberdayaan masyarakat. Ingat, tetap di rumah dan semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa melaksanakan kuliah seperti biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.